Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Wins. Gimana kabarnya? Sehat bosku? Seperti biasa, saya hadir menghibur kalian semua. Dan pada kesempatan ini saya akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita masuk ke pembahasan filmnya. Dan selamat menonton. Film ini dimulai dengan seorang pemuda yang bernama Nanke. Ia baru saja didaftarkan oleh saudaranya ke sekolah akademi e-sport. Dengan penuh semangat, ia pun segera meluncur ke sekolah. Sesampainya di sana, ia yang kebingungan mencari kelasnya bertanya kepada seorang wanita. Wanita tersebut bernama Zhao Yiyang. Ia adalah salah satu anggota tim divisi 1 dalam departemen permainan. Di sini, Yiyang memberikan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mengikuti kelas permainan. Kemudian, ia segera pergi ke asrama untuk meletakkan tas dan kopernya. Saat masuk ke dalam, betapa terkejutnya ia melihat teman-teman sekamarnya yang sedang asik menonton film Pemersatu Bangsa. Karena tak ingin membuang waktu, ia pun segera meluncur ke kelas dan terlambat di hari pertamanya. Pria ini bernama Qilong dan wanita di sampingnya bernama Yang Chong. Mereka adalah guru yang mengajar di kelas departemen permainan. Setelah memperkenalkan diri, mereka semua pun langsung dibawa ke ruangan permainan. Di sana, Qilong menunjukkan mereka demo pertandingan VR antara tim divisi 1 melawan tim perwakilan siswa. Sebelum pertandingan dimulai, saya akan memperkenalkan nama dari anggota tim divisi 1. Yang pertama ada Lin Guogang sebagai kapten tim. Yang kedua ada Chen Jiahao. Yang ketiga ada Yiyang. Yang keempat ada Ice Queen Xuanji. Dan yang terakhir adalah Ivan si Bangke. Di tengah pertempuran, Ivan membuat kesalahan fatal sehingga membuat timnya hampir kalah. Namun dengan cepat tim divisi 1 membalikan keadaan dan memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, Qilong bertanya kepada mereka tentang bagaimana cara tim divisi 1 bisa menang. Lalu Nanke menjawab sesuai fakta yang ia lihat dan tentunya Ivan tak menyukai pendapatnya. Di sini terungkap fakta bahwa Nanke adalah adik dari mantan kapten tim divisi 1 yang bernama Nantang. Ia mewakili sekolahnya sampai ke final kompetisi Ultimate Gamer Championship. Namun sebelum pertandingan dimulai, ia menghilang entah kemana. Selepas jam pelajaran selesai, terlihat si Bangke Ivan yang mulai mencari masalah dengan Nanke. Beruntung, ia dibantu oleh teman sekamarnya yang bernama Wang Dakong. Ia adalah murid dari jurusan manajemen dan sejak itu mereka menjadi teman akrab. Di malam harinya, Nanke bersama teman-temannya pergi ke sebuah pesta di villa departemen permainan. Namun, karena mereka adalah tamu yang tak diundang, jadi mereka hanya mengintip dari luar. Saat sedang asik mengintip, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan seorang badut sehingga aksi mereka diketahui oleh satpam. Singkatnya, Nanke bersama si badut berhasil meloloskan diri dan mereka singgah di sebuah kedai. Saat memesan makanan, alangkah terkejutnya ia setelah mengetahui bahwa si badut itu adalah seorang wanita. Mereka pun berkenalan. Diketahui wanita tersebut bernama Ming Zhen dan ia dari Fakultas Media. Keesokan harinya di sekolah, Qilong menjelaskan tentang papan peringkat yang dimana itu adalah standar tertinggi mereka untuk menilai kualitas dan kemampuan siswa. Semua siswa baru akan memulai dengan 2000 poin. Mereka harus menantang satu sama lain untuk mendapatkan poin. Dan pada setiap akhir semester, jika siswa berada dalam peringkat 20% terbawah, maka akan dikeluarkan dari fakultas permainan. Setelah kelas selesai, terlihat si Bangke Ivan yang kembali berulah dan kali ini ia menindas seorang siswa yang bernama Yingba.
Nanke yang melihatnya pun segera menghampiri mereka. Karena tak tahan melihat Ivan yang banyak bacot, akhirnya Nanke menantangnya berduel 1 lawan 1 dalam permainan VR dan ia pun menyetujuinya. 对付你这种小子，一举够啊！想发起挑战呀！ Singkatnya, kedua pemain sudah mengenakan kostum mereka dan pertandingan pun dimulai. Di awal permainan, Ivan langsung mendominasi dengan jurus mengunci serangan lawan. Namun tak disangka Nanke juga mempunyai keahlian khusus menghilang seperti ninja. Ia pun langsung melakukan serangan balik dan memenangkan pertempuran ini. Lihat mukanya guys, mampus kan lo songong. Dari hasil kemenangan tadi membuat poin Nanke langsung meroket ke peringkat 10 dengan 6.000 poin. Kemudian mereka mengikuti kelas sejarah. Di sini Nanke mengenalkan temannya kepada Mingzhen. Tak berselang lama muncullah seseorang yang berkostum ala Darth Vader. Dan ternyata ia adalah guru sejarah yang bernama Geng Yukun. Saat memperkenalkan diri, ia malah memberikan alamat, nomor telepon, dan sosmednya. Konyol, skip. Setelah itu terlihat Mingzhen yang sedang dibully oleh kelompok Angels. Mereka dipimpin oleh Amali yang merupakan pacar dari Gogang. Sementara itu, Gogang mengajak Nanke untuk bertemu di kafe sekolah. Ternyata tujuannya adalah untuk mengajak Nanke bergabung ke klannya. Jadi si bangke Ivan akan ditendang dan posisinya akan digantikan oleh Nanke. Namun secara mengejutkan Nanke malah menolak tawarannya. Scene berlanjut, terlihat Nanke yang sedang makan bersama Dakong di kedai dekat sekolah. Di sini Nanke mengatakan bahwa ia akan membentuk sebuah tim dengan orang dari berbagai departemen dan ia juga mengajak Dakong untuk bergabung dengan klannya. 我大空，和我一起组队吧。 Keesokan harinya mereka semua mengikuti kelas olahraga dan kali ini guru yang mengajarnya adalah seorang mantan tentara yang bernama Ivy. Waduh, cantik juga gurunya. Tapi dibalik semua itu ia adalah seorang guru killer. Jangan macam-macam sama tentara. Kemudian mereka diajak ke departemen teknik untuk melihat pembuatan senjata dan peralatan VR yang diajarkan oleh guru Taujia. Saat Yingba sedang menjelaskan perangkat VR terbaru mereka, Ivan kembali berulah dengan membuka aib masa lalunya, yang dimana dulu ia pernah dikeluarkan dari departemen permainan. Emang bangke nih orang, pengen gua jambak. Yingba sendiri sedang berjuang untuk kembali ke departemen permainan, namun usahanya belum membuahkan hasil. Setelah itu Nanke dan Dakong menghampiri Yingba. Di sini ia menawarkan untuk bergabung dengan klannya. Akan tetapi Yingba terlihat masih ragu menerima ajakannya. Amy 姐姐出现的地方。 Singkat cerita, selepas belajar Mingzhen mendatangi Yingba yang sedang galau. Melihat tangannya yang terluka, ia pun mengobatinya. Usut punya usut, ternyata ia masih belum bisa move on dari masa lalunya. Mengetahui hal tersebut, Mingzhen pun memberikan suntikan moral untuk menyemangatinya. Seketika Yingba langsung menjadi bersemangat. Ia mengambil kartu nama konyol yang sebelumnya telah ia buang ke tong sampah. Lalu film ini pun bersambung. Guys, kira-kira bagaimana nih kelanjutannya? Apakah Yingba akan bergabung dengan klan Nanke? Penasaran? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya di channel saya. Oke lah, sampai di sini dulu video kali ini. Saya Wins undur diri. Terima kasih, see you next video dan ciao.